Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Tetaplah menjaga kesehatan dan jangan lupa berjemur. Nah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Doping pada Olahraga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yang bernama Vina Rosalia Fatma, NIM 084. Dan yang kedua ada Indra Romaidah, NIM 089. Dan yang ketiga ada Muhammad Alif Saifuddin, NIM 113. Dan yang keempat ada Muhammad Aulia Fatah, NIM 118. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan sedikit latar belakang dari makalah kami, yaitu olahraga merupakan gerak raga yang teratur dan terencana guna memelihara kesehatan tubuh manusia. Banyaknya seseorang menjadi atlet dan mendapatkan kejuaraan menjadikan event olahraga semakin berat dan semakin menantang. Semakin kompleksnya tantangan para atlet, khususnya kekhawatiran dalam menghadapi pertandingan seperti keraguan dalam kesiapan dan potensi yang dimiliki, rasa takut menghadapi lawan, desakan untuk menang dari pelatih, orang tua, sponsor, dan lainnya. Hal ini mengakibatkan munculnya keinginan untuk mengatasi hal tersebut secara instan, yaitu dengan menggunakan doping. Nah, apakah itu doping? Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan membahas hal tersebut. Sebelumnya, saya akan membacakan rumusan masalah kami, yaitu ada 4. Yang pertama, bagaimana sejarah penggunaan doping pada olahraga. Yang kedua, bagaimana penjelasan doping pada olahraga. Yang ketiga, bagaimana cara memeriksa penggunaan doping pada atlet dalam olahraga. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara mencegah penggunaan doping pada olahraga. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri pertama. Silakan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah adanya doping. Langsung saja, doping sudah dikenal sejak zaman abad Romawi kuno dan Yunani kuno. Ketika para atlet dan gladiator menggunakan campuran tumbuhan herbal dan anggur untuk meningkatkan performa mereka untuk menambah kekuatan fisik. Pada abad modern, doping pertama kali digunakan oleh manusia dalam suatu olahraga pada tahun 1865 dalam perlombaan renang di Amsterdam, Belanda, dengan meminum campuran candu dan juga narkotika. Pada tahun 1889 dalam suatu perlombaan balap kuda di Inggris, kata doping itu sendiri berasal dari suku bangsa di Afrika Tengah yang pada saat itu doping belum terlarang. Pada tahun 1886 dalam perlombaan balap sepeda dengan menempuh jarak 600 km antara Bordeaux dan Paris, seorang pembalap sepeda diberi tremli berlebih dari pelatih sehingga menyebabkan meninggal dunia. Dan ini merupakan catatan pertama dalam sejarah. Pada tahun 1910, gerakan anti-doping pada olahraga mulai timbul setelah seorang Rusia menemukan cara pemeriksaan doping. Nah, pada saat itu, doping ditolak oleh masyarakat. Hal itu karena bahaya yang ditimbulkan adanya doping tersebut. Pada tahun 1972, diadakan pemeriksaan doping secara resmi oleh Olimpiade di Grenoble. Nah, itu tadi sedikit ulasan mengenai sejarah doping. Yang kedua, penjelasan doping pada olahraga. A. Pengertian doping. Doping berasal dari bahasa Inggris, dope dari
Kamus Bahasa Inggris terbitan tahun 1889 dijelaskan bahwa dope adalah campuran candu dan narkotika yang diberikan kepada kuda pacuan. Nah, doping adalah penggunaan perangsang untuk mempertinggi prestasi atau menambah daya tahan sementara, tetapi dilarang karena membahayakan atau merusak kesehatan. Lalu, definisi tentang doping menurut Kushartanti tahun 2008 adalah 1. Penggunaan beberapa hal yang mengandung substansi terlarang pada tubuh seorang atlet dan atlet. Yang kedua, melakukan penolakan mengumpulkan sampel untuk kepentingan pemeriksaan doping. Yang ketiga, yaitu melanggar persyaratan pemeriksaan doping. Yang keempat, melakukan pengrusakan pada saat pengawasan doping. Yang kelima, memiliki substansi atau model terlarang. Dan yang keenam, memberikan substansi atau metode terlarang. Nah, sejak tanggal 1 Januari 2004, peran IOC dalam pengawasan doping diambil alih oleh suatu lembaga yang dinamakan World Anti-Doping Agency. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan doping serta mengeluarkan dan memperbarui daftar doping setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang B yaitu klasifikasi doping. Berdasarkan WADA tahun 2014 yang termasuk doping dalam olahraga secara umum dibagi atas 1. Substansi dan metode yang dilarang sebelum dan saat kompetisi. Yang pertama ada substansi yang dilarang antara lain 1. Zat yang tidak disetujui. 2. Jenis anabolik. 3. Hormon peptida, growth factor, dan substansi yang berhubungan. 4. Beta 2 agonis. 5. Modulator hormon dan metabolik. 6. Diuretik dan jenis lain dengan fungsi yang sama. Selanjutnya yaitu metode yang dilarang antara lain manipulasi darah dan komponen darah, manipulasi kimia dan fisik, gen doping. Lalu yang kedua ada substansi dan metode dilarang saat kompetisi. Nah, yang pertama ada substansi yang dilarang antara lain 1. Stimulan. 2. Narkotika. 3. Cannabinoid. 4. Masking agent. 5. Glukokortikoid. Lalu yang kedua yaitu metode yang dilarang antara lain 1. Meningkatkan transfer oksigen. 2. Manipulasi farmakologi, kimia, dan fisika. 3. Doping gen. Lalu yang ketiga, substansi yang dilarang pada beberapa cabang olahraga. Yang pertama ada alkohol, yang kedua ada beta blocker. C yaitu dampak doping dan bahayanya. Dampak doping ini sangat berbahaya bagi pengguna, yaitu bisa menyebabkan kebiasaan dan ketagihan serta ketergantungan terhadap obat yang pada akhirnya membahayakan atlet itu sendiri. Nah, adapun jenis-jenis
doping tersebut antara lain. Yang pertama yaitu morfin. Morfin ini berpengaruh terhadap sistem saraf pusat berupa analgesia, meningkatkan rasa kantuk, perubahan mood, dan depresi pernafasan. Lalu yang kedua ada anabolik steroid. Nah, doping ini menyebabkan wanita bersifat maskulin, gangguan pertumbuhan dan perkembangan SKS dan tulang. Lalu yang ketiga ada hormon peptida. Nah, doping ini menyebabkan tremor, hipertensi, kecemasan, resiko pembekuan darah, stroke, dan resiko meningkatnya serangan jantung. Yang keempat ada beta blocker. Nah, beta blocker ini digunakan dalam cabang olahraga penahan dan menembak. Doping ini menyebabkan gangguan tidur, lalu turunnya tekanan darah dan penyempitan saluran pernafasan. Lalu yang kelima ada narkotika analgesik. Nah, doping ini menyebabkan depresi pernafasan, ketergantungan fisik ataupun psikis, kecanduan. Lalu yang terakhir yaitu diuretika. Nah, doping ini menyebabkan kesehatan yang menurun dan berdampak pada kematian. Terima kasih. Yang selanjutnya cara memeriksa penggunaan doping. Tidak semua atlet akan diperiksa doping, biasanya untuk para pemenang yang pertama, kedua maupun yang ketiga. Serta biasanya ditambah para atlet yang dicurigai menggunakan doping pada dirinya. Itu pun diambil secara acak maupun random. Mereka ini semua harus melaporkan dirinya kepada tim doping selambat-lambatnya 1 jam setelah perlombaan selesai. Biasanya sampel yang akan diperiksa adalah darah dan urinnya. Dan tahapan untuk memeriksa ada 2 tahap. Yang pertama tahap screening. Screening ini digunakan untuk mendeteksi dan memperkirakan berapa persen doping yang ada di dalam tubuh atlet. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi ini ada beberapa uji tes, meliputi tes zat tersebut diekstraksi dalam larutannya. Yang kedua screening. Screening ini dilakukan dengan menggunakan tim layar atau gas kromatografi. Yang ketiga identifikasi. Identifikasi ini dilakukan dengan menggunakan isolasi dan dianalisis dengan menggunakan kromatografi pula. Untuk konfirmasi identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mass spectrometer, ultraviolet absorption spectrometer, infrared spectrometer. Pemeriksaan anabolik steroid dilakukan dengan cara radio immunoassay dan dilanjutkan dengan mass spectrometer. Pada pengambilan sampel, yang hadir adalah atlet yang diperiksa, pelatih atau tim manajer, dokter atlet, petugas pengambil sampel, wakil dari federasi cabang olahraga tersebut, anggota komisi kontrol doping. Mereka ini menandatangani suatu berita acara yang menyatakan bahwa hadir pada saat pengambilan sampel dilaksanakan. Bila hasil tesnya positif, maka tim pemeriksa segera memanggil tim manajer atau pengasuh atlet yang bersangkutan dan memberitahukannya jika atlet tersebut positif menggunakan doping. Bila setelah pertandingan antar mereka dapat disimpulkan adanya penggunaan doping, maka hasil tersebut segera diberitahu dalam waktu 24 jam setelah hasil pertama diumumkan. Kemudian botol yang disimpan di lemari es diambil untuk diperiksa ulang pada laboratorium yang berbeda. Bila memang hasilnya positif, maka atlet atau timnya akan didiskualifikasi, denda uang,
skor selama beberapa waktu, atau hukuman lainnya yang sudah disetujui sebelumnya dalam perlombaan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan rumusan masalah yang keempat, yaitu cara mencegah penggunaan doping. Nah, pencegahan doping dari awal dapat dilakukan apabila ada kesadaran dan keseriusan memaknai olahraga dan kompetisi sebagai tindakan yang sportif, di mana para atlet menggunakan segala potensi yang dimiliki tanpa harus menggunakan doping. Nah, pencegahan ini tidak saja atas kesadaran para atlet itu sendiri, namun harus ada partisipasi oleh banyak pihak, antara lain yang pertama, pelatih. Pelatih ini dapat mencegah penggunaan doping dengan cara membina anak didiknya dengan serius untuk berlatih dan menambah potensi yang dimiliki, serta melarangnya untuk menggunakan doping. Yang kedua, pengurus cabang olahraga atau official. Official ini dapat mencegah dengan cara memberikan motivasi dan arahan kepada para atlet untuk mengikuti event berdasarkan standar keolahragaan. Yang ketiga, pemerintah daerah dapat mencegah penggunaan doping dengan cara melakukan sporting system dengan memberikan arahan dan kebijakan tentang sanksi bagi atlet yang melanggar standar keolahragaan tersebut. Dan yang keempat, masyarakat dapat mencegah dengan cara mensupport para atlet dan tidak memaksakan untuk menang. Disitulah para atlet akan berusaha dengan potensi yang dimiliki. Dan itulah pemaparan pembahasan materi tentang doping pada olahraga dari kelompok 9. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.